Halo anak-anak terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar kan? Jangan lupa sebelum belajar selalu awali dengan berdoa. Nah, di video hari ini kita memasuki tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Yuk simak video ini supaya kalian lebih paham. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar kedua tokoh yang ada pada video ini. Apa kalian tahu siapa mereka? Betul sekali, mereka adalah I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Mereka berdua memiliki julukan yaitu tokoh proklamator. Hah? Tokoh proklamator? Kenapa kok I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta disebut sebagai tokoh proklamator ya? I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta disebut sebagai tokoh proklamator karena mereka berdualah yang mewakili bangsa Indonesia dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, I.R. Soekarno lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Beliau menjadi Presiden Indonesia pertama sejak 1945 sampai 1967. I.R. Soekarno mendapat julukan sebagai singa podium sebab beliau dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing loh. Tokoh proklamator selanjutnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan menjadi Wakil Presiden Indonesia pertama sejak 1945 sampai 1957. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945, ada beberapa peristiwa heroik yang terjadi. Adapun peristiwa heroik yang terjadi salah satunya adalah diadakannya rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1945. Dalam rapat ini dihadiri oleh Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, beberapa menteri, serta sekitar 200.000 orang yang hadir. Dalam rapat ini, Pak Karno berpidato mengharap dukungan dan kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintah. Peristiwa selanjutnya terjadinya peristiwa 5 hari di Semarang yang terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Peristiwa ini berawal dari pasukan Jepang yang memberontak ketika akan dipindahkan. Dan situasi menjadi bertambah panas karena adanya desas-desus bahwa cadangan air minum di Desa Candi diracuni. Dalam peristiwa ini, Dr. Karyadi yang meneliti cadangan air minum tersebut meninggal ditembak oleh Jepang. Untuk mengenang peristiwa 5 hari di Semarang, dibangunlah sebuah monumen yang bernama Monumen Tugu Muda yang terletak di kota Semarang. Peristiwa heroik yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa perobekan bendera Belanda yang terjadi di Surabaya. Peristiwa ini terjadi tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato. Penyebabnya adalah orang-orang Belanda mengibarkan bendera mereka di puncak Hotel Yamato. Rakyat menjadi marah, kemudian naik untuk merobek warna biru dan mengibarkan kembali warna merah dan putihnya. Aksi heroik yang mendukung proklamasi terjadi di hampir semua daerah di Indonesia. Dan tahukah kamu, kita hidup di tengah masyarakat yang memiliki keanekaragaman di segala bidang kehidupan. Nah, coba apakah kamu tahu gambar ini? Ya, ini adalah gambar Garuda. Pada pitanya terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tulisan Bhinneka Tunggal ini tertulis dalam kitab Sutasoma karangan dari Empu Tantular. Keanekaragaman di sekitar kita bermacam-macam, mulai dari beraneka-ragamnya suku bangsa kita, beraneka ragamnya agama yang ada di negara kita,
beraneka ragam warna kulit dan jenis rambut, serta beraneka ragamnya profesi yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana sikap kita terhadap keanekaragaman tersebut? Patutnya kita harus saling menghargai dan bersyukur sebab kita hidup di negara yang beraneka ragam suku, agama, budaya, dan sebagainya. Kita harus bisa saling menghargai satu sama lain sehingga kehidupan damai dan sejahtera dapat tercipta di negara kita. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Tetap semangat belajar ya. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.